Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku The Making of Southeast Asia dalam chapter 4. Di dalam chapter 4 ini ada subbab The Nationalist Vision of Regionalism. Menurut Turnbull, adanya faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya proses dekolonisasi. Dekolonisasi ini sendiri itu proses di mana berakhirnya masa jajahan bangsa Barat di Asia. Lalu adanya proses pencarian identitas nasional pasca koloni ini. Yang dimaksud dengan national identity sendiri di sini itu kayak pasca kolonial ini banyak negara-negara yang mencari identitas nasional mereka. Karena secara politik identitas di sini pada masa jajahan ini pastinya ada masuknya budaya-budaya kolonial yang ikut membaur. Orang-orang di Asia Tenggara ini akhirnya menemukan national identity-nya, lalu masuk ke konsep nasionalisme. Ini menjadi visi regionalisme dan lebih mendefinisikan konsep Asia Tenggara-nya ini. Konsep ini juga menjadi central power di Asia Tenggara selama 2 dekade. Nasionalisme di sini dianggap bahwa kita tuh punya rasa yang sama, punya tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama, yaitu memerdekakan negara-negara di Asia Tenggara dari kolonialisme. Tidak semua menerima konsep ini. Misalnya Aung San dari Myanmar dan Elpidio dari Filipina. Mereka mematahkan bahwa konsep ini digunakan sebagai visi dan definisi Asia Tenggara. Lalu Aung San dan Elpidio ini malah melihat bahwa politik dan ekonomi yang ada di Asia Tenggara ini malah cenderung ke negara-negara kolonialis ini. Adanya pendekatan dari negara-negara koloni dengan membawa janji-janji kemerdekaan. Misalnya saja Inggris yang menjanjikan kemerdekaan kepada Malaysia dan Amerika juga memberikan janji kemerdekaan kepada Filipina dengan syarat tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan militernya. Lalu ada pendirian PAN Asia. Pendirian PAN Asia di sini itu untuk mendorong percepatan dekolonisasi. Tapi akhirnya hal ini tidak terwujud dan akhirnya membuat Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mendirikan Federation of Free Peoples of Southeast Asia untuk mempercepat proses dekolonisasi dan kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara dari jajahan. Aung San sendiri memiliki konsep regionalisme yang bersifat integratif. Ia berpendapat bahwa Myanmar membutuhkan uluran tangan dari negara-negara seperti Indochina, Thailand, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Aung San menyarankan adanya sebuah kesatuan yang lebih luas serta kesatuan subregionalisme Asia Tenggara, terutama setelah memutuskan hubungannya dengan Kekaisaran Jepang. Lalu juga ada diskusi awal perang, di mana diskusi ini menyoroti betapa kecilnya negara-negara di Asia Tenggara dan ketidakmampuannya untuk mandiri tanpa upaya kolektif. Juru bicara Vietnam sendiri menyatakan sikap bersatu dan bebas menjadi bagian dari Asia Tenggara, bahwa tanpa persatuan regional Asia Tenggara tidak lebih dari budak dari kekuatan kolonial yang hanya memproduksi bahan baku dan hanya bisa membeli produk manufaktur dengan harga yang mahal. Adanya persamaan etnis, sosial budaya, kedekatan lokasi, terlebih lagi adanya kepentingan bersama dalam masalah domestik. Pentingnya saling mendukung anti kolonial yang juga disebut terciptanya persatuan regional. Lalu Asia Tenggara juga terbagi menjadi 2 kaum nasionalis. Yang pertama, kaum revolusioner. Mereka ini menolak wilayah yang didominasi oleh Barat dan ingin adanya konfederasi wilayah. Menerima hanya jika kekuatan komunis adalah bagian integral dari hubungan eksternal, di mana kaum moderat takut wilayah yang didominasi oleh Cina dan hanya menerima kerjasama regional atas nama kesetaraan dan kedaulatan dan ingin kawasan yang bebas. Ketika kaum nasionalis menyatakan minatnya pada regional, mereka juga mengakui adanya ikatan bekas jajahan kolonial. Aung San dan Elpidio menyatakan bahwa mereka mengakui adanya ikatan prakolonial yang kuat. Secara tidak langsung, kesatuan regional Asia Tenggara cenderung kuat karena sejarah pernah dijajahnya ini. Indonesia di bawah Soekarno memiliki minat pada gugusan Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah, karena Indonesia lebih cenderung membuat organisasi regional sendiri.
Setelah merdeka, Indonesia mencoba berbagai upaya agar menyatukan negara-negara Asia Tenggara di bawah pengelompokan Indonesia Merdeka. Lalu di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia lebih memilih melakukan kerjasama di luar Asia Tenggara dibanding di dalam Asia Tenggara itu sendiri. Lalu selain tantangan dari beberapa negara yang kurang setuju akan konsep ini, ada juga tantangan berupa kondisi domestik, adanya pemberontakan komunis dan separatis. Masalahnya ini ditenggarai oleh persoalan ekonomi dan juga kontrol politik dan hambatan luar berasal dari Perang Dingin yang membatasi kemauan dan kemampuan pemerintahan di Asia Tenggara untuk kerjasama regional yang baik. Demikian penjelasan saya kali ini mengenai chapter 4 dari buku The Making of Southeast Asia, Nationalism, Regionalism, and the Cold War Order, dengan pembahasan Introduction dan Nationalist Vision of Regionalism. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.